Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, kelas 01, eh, yang beranggotakan saya Ika, kemudian ada Zahra, Raka, dan Hevin. Di sini kami akan menyampaikan topik kami untuk tugas observasi yang berjudul Praktik Gratifikasi Pemberian Hadiah oleh Mahasiswa kepada Dosen. Berikut outline untuk presentasi kami. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Adalah bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Didahului dengan latar belakang mengapa kami memilih topik ini untuk dibawa sebagai tugas observasi. Pendidikan tinggi merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam membangun bangsa, karena memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi. Oleh karena itu, integritas dan moralitas dalam dunia pendidikan sangat penting untuk dipertahankan. Namun, terdapat fenomena yang sangat memprihatinkan dalam dunia pendidikan itu sendiri, yaitu praktik gratifikasi melalui pemberian hadiah oleh mahasiswa kepada dosen. Praktik ini dapat merusak moralitas mahasiswa dan juga merusak integritas akademik universitas. Hal ini menjadi perhatian serius karena dampak buruknya yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, setelah dari latar belakang yang telah kami bahas bersama tadi, kami membuat suatu rumusan masalah dan juga tujuan observasi untuk observasi tugas pendidikan anti korupsi pada kali ini. Nah, yang kami dapat rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa sih faktor yang menyebabkan praktik gratifikasi pemberian hadiah dari mahasiswa kepada dosen? Yang kedua, apa dampak dari pemberian hadiah kepada dosen tersebut? Nah, setelah dari rumusan masalah itu, kita membuat bersama-sama mengenai tujuan observasi. Tujuan observasi yang kami dapat adalah yang pertama, faktor-faktor yang penyebab praktik gratifikasi melalui pemberian hadiah dari mahasiswa ke dosen. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan dari praktik gratifikasi melalui pemberian hadiah dari mahasiswa ke dosen. Ya, selanjutnya sebelum masuk lebih lanjut ke penelitian yang kami lakukan, ada teori. Yang pertama, membahas mengenai korupsi, yaitu korupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis, yaitu kata corruption yang berarti menyalahgunakan wewenangnya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sedangkan pengertian korupsi menurut Kamus Lengkap Webster's Third New International Dictionary itu artinya ajakan dari seorang pejabat politik dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya, misalnya suap, untuk melakukan pelanggaran tugas. Lalu bagaimana menurut peraturan perundang-undangan? Menurut peraturan perundang-undangan, rumusan pengertian korupsi terdapat pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, untuk yang pasal 2, bunyinya setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu yang pasal 3, bunyinya setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya untuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindakan korupsi itu dijelaskan dalam 13 pasal, kemudian dirumuskan menjadi 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasalnya menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Untuk bentuk-bentuk tindak pidana korupsinya telah dikelompokkan. Yang pertama ada kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan,
pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Lanjut, selain bentuk tindak pidana korupsi yang tadi, terdapat juga tindak pidana lain yang masih berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yang tertuang juga pada undang-undang yang sama tadi. Yang pertama ada merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, orang-orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, dan yang terakhir adalah saksi yang membuka identitas pelapor. Selanjutnya ialah tinjauan pustaka terhadap gratifikasi. Adapun pengertian gratifikasi yang terdapat pada penjelasan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dikutip dari laman resmi Kemendikbud, gratifikasi dijelaskan sebagai tindakan yang tidak semuanya ilegal. Terdapat dua kategori dalam penerimaan suap, yaitu gratifikasi yang tidak dan dianggap suap. Yang pertama, gratifikasi yang dianggap suap diberikan kepada pegawai negeri dan pejabat negara yang dianggap tidak sesuai dengan kode etik untuk mempercepat proses pelayanan atau menjamin proses pelayanan selesai tepat pada waktunya atau untuk mempengaruhi keputusan. Sedangkan untuk gratifikasi yang tidak dianggap sebagai suap, ialah diberikan kepada pegawai negeri dan pejabat negara yang dianggap tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Nah, untuk metodologinya sendiri, kami memutuskan bahwa metodologi yang digunakan dalam tugas observasi ini adalah dengan mewawancarai untuk memperoleh data. Nah, untuk subjeknya itu terdapat 21 narasumber yang diwawancarai dengan latar belakang mahasiswa. Wawancara yang dilakukan itu juga secara daring melalui chat, dan dari wawancara tersebut itu kemudian dianalisis dan juga ditarik kesimpulan dari hasil observasi. Untuk pertanyaan pertama yang kami ajukan kepada narasumber yaitu, apakah kamu pernah memberikan hadiah untuk dosen? Dan dari jawaban yang kami peroleh, kemudian kami olah, didapat 95,2% menjawab tidak pernah memberi hadiah kepada dosen, dan sisanya 4,8% yaitu satu orang dia menjawab pernah, dan hadiah tersebut dia berikan kepada dosen pembimbing saat dia magang. Pertanyaan kedua yang kami ajukan kepada narasumber ialah, menurutmu, apakah pemberian hadiah kepada dosen termasuk gratifikasi? Berikan alasannya. Dari hasil wawancara kepada 21 orang narasumber yang kami wawancarai, diperoleh hasil seperti pada diagram yang ada di layar. 52,4% mengatakan bahwa pemberian hadiah kepada dosen bisa jadi atau mungkin masuk ke dalam kategori gratifikasi. 28,6% menyatakan bahwa pemberian hadiah kepada dosen termasuk gratifikasi. Sedangkan sisanya 19% mengatakan bahwa pemberian hadiah pada dosen tidak termasuk gratifikasi. Sebagian besar alasan dari masing-masing jawaban ialah yang menjawab mungkin alasannya tergantung ketulusan hati si pemberi, konteks pemberian, dan juga nominal pemberian. Yang menjawab ya, alasannya karena dapat mempengaruhi psikis dosen dalam penilaian, sudah tanggung jawab dosen dalam membimbing, dan adanya aturan larangan menerima hadiah. Sedangkan yang menjawab tidak, memberi alasan karena hal itu sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih bagi dosen. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, itu kami menanyakan tentang apakah kamu pernah berniat untuk melakukan pemberian hadiah untuk dosen. Dan dari hasil yang kami dapat, yaitu 85,7% suara menjawab tidak pernah berniat memberi hadiah kepada dosen. Sisanya, yaitu 14,3% atau 3 orang, itu menjawab pernah berniat.
Lalu pertanyaan terakhir yaitu apa tujuan kamu memberi hadiah untuk dosen? Dari responden yang menjawab ingin memberi hadiah untuk dosen rata-rata menjawab sebagai tanda terima kasih atas tanda terima kasih ini diberikan atas bimbingan atau jasa yang telah diberikan kepada mahasiswa. Selanjutnya ada kenang-kenangan. Kenang-kenangan ini diberikan eh, untuk ketika misalnya akan berpisah gitu, misal mahasiswanya mau lulus. Selanjutnya apresiasi ini diberikan atas pencapaian yang diperoleh. Yang terakhir bertujuan untuk menjalin hubungan baik. Dengan memberikan hadiah, mahasiswa berharap dapat menjalin hubungan yang baik dengan dosennya. Akan tetapi dari hal-hal tersebut tujuan itu tidak bisa sepenuhnya dibenarkan karena eh, hal-hal yang sudah diberikan oleh dosen itu sudah merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang dosen tanpa harus menerima imbalan berupa hadiah. Nah, kesimpulan yang kami peroleh dari penelitian ini, yang pertama, faktor penyebab praktik gratifikasi melalui pemberian hadiah kepada dosen ialah sebagai tanda terima kasih, kenang-kenangan, bentuk apresiasi, serta untuk menjalin hubungan baik. Dan yang kedua, dampak praktik gratifikasi melalui pemberian hadiah kepada dosen yaitu dapat mempengaruhi psikis dosen dalam melakukan atau memberikan penilaian secara subjektif. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.